saudara-saudari yang terkasih, saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini. Kita mau bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Kita mau mempersembahkan hati kita, hidup kita terlebih untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, untuk boleh terus bertumbuh dan memelihara iman kita. Di dalam Mazmur pasal 100, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya berikan waktu sejenak untuk bersaat teduh Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita mengambil waktu pribadi untuk Tuhan. Kita perkenankan Roh Kudus bekerja atas kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kita akan menyembah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, karena Tuhanlah yang terindah. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu.
terpujilah namamu Bapa, Raja segala Raja, Allah yang kami sembah dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu di dalam ibadah pagi ini Tuhan. Kami mau bawa hati kami menyembah Tuhan. Kami mau bawa hidup kami untuk Kau perbaharui, untuk boleh dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Untuk kami boleh terus setia beribadah di hadapan Tuhan. Bapak, kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Engkau yang memberkati setiap ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah setiap roh jahat yang akan mengganggu jalannya ibadah ini kami usir dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya lawatan-Mu, jamahan-Mu dan hadirat-Mu boleh kami rasakan Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau pakai, Kau urapi supaya kami boleh Tuhan menanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah ini dalam tangan kasih kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita akan disambut terlebih dahulu oleh hambanya kepada Bapak Pendeta Yesua Nugroho. Kami persilakan. Shalom. Mari kita tunduk kepala sejenak. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dia yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan kita doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pagi ini Tuhan masih memberi kita kehidupan dan kesehatan, kekuatan yang baik sehingga kita bersama-sama dapat beribadah kepada Tuhan. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya dan marilah ini masih awal dari tahun ini, bulan Januari, kita siapkan diri kita sungguh-sungguh ya untuk melewati tahun ini dengan baik. Ya, tentunya kita mau setia, mau taat kepada Tuhan. Ya, kita tingkatkan iman kita kepada Tuhan. Ya, kita mau dengar-dengaran firman Tuhan, kita mau bersekutu dengan Tuhan. Tuhan yang kita utamakan. Supaya dalam perjalanan hidup kita di tahun ini kita disertai dengan kekuatannya. Ya. Selamat beribadah, Tuhan akan memberkati saudara semuanya. Amin. Demikianlah sambutan dari hambanya, Bapak Pendeta Yesua Nugroho. Bapak Ibu Saudara, kita mau bersuka cita bersama-sama. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang teramat baik. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kita mau merasakan kembali kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan buat hidup kita. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan dari berganti
memuliakan nama Tuhan karena betapa hebat, betapa dahsyat Allah kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Haleluya. Kuasa di bumi di surga, tetaplah dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Nama Tuhan berkuasa, berkuasa di bumi di surga, tetaplah dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas kuasa. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi kita mau katakan Tuhan Allah kita. Oke. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan membuka Alkitab kita yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 sampai dengan 17. Kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-11 sampai dengan 17. Singer akan membantu untuk membacakan. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis," sambil menghampiri usungan itu dan menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya."
Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang nantinya akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan perpuluhan dan persembahan pembangunan. Kita mau menyatakan iman kita kepada Tuhan di dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapa Surgawi senantiasa memelihara kehidupan kita. Kita mau berikan persembahan dengan penuh ucapan syukur. Kita mau angkat pujian, Bapa Surgawi memelihara. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu benar Bapa surga
Mari kita akan menyerahkan sembah kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang mengasihi kami, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan Engkau boleh memberkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang beribadah pada pagi hari ini. Dan saat pagi ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur karena kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh memberkati untuk kerjaan Tuhan di tempat ini. Bila Tuhan kami boleh memberikan dengan penuh sukacita, dengan tulus hati Tuhan, segala persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan umum, persembahan khusus yang lainnya, persembahan pembangunan, dan bila semua Tuhan Engkau memberkatinya, sehingga boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang boleh memberikan dengan penuh sukacita dan tulus hati. Dan biarlah Engkau terus Tuhan memelihara kehidupan kami, supaya kami Tuhan senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Dan biarlah Allah boleh bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kami, membuat kami Tuhan, menjadikan kami anak-anak-Mu yang boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan setiap persembahan yang ada, yang terkumpul pada saat pagi hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, biar Allah yang menyucikan dan menguduskannya, sehingga boleh memakainya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan penolong hidup kita. Firman Tuhan penuntun langkah hidup kita. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Sujud menyembah-Mu
pujian penyembahan sudah kami naikkan, kami juga boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau. Pagi hari ini kami juga menyerahkan seluruh hidup kami. Kami menyiapkan hati pikiran kami untuk mendengar sabda-Mu Tuhan. Dan berbicaralah Tuhan buat setiap kami, Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Roh Kudus yang menolong setiap kami, beri roh hikmat pengertian supaya kami ini boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap hidup kami, sehingga biarlah hidup kami Kau dapati boleh memuliakan Engkau ketika kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Waduh. Luar biasa Pak Budi sudah hadir bersama-sama dengan kita. Karena kita tahu beberapa hari yang lalu beliau jatuh sehingga patah tulang dan dioperasi. Pagi hari ini kita ucap syukur beliau bisa bersama-sama dengan kita. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tadi sudah kita baca bersama-sama di dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17 berkenaan dengan peristiwa bagaimana Yesus bertemu dengan rombongan seorang janda yang kehilangan putranya karena mati, dan Yesus membangkitkan anak dari janda ini. Ya. Judul renungan pagi hari ini, jaminan Yesus atas masa depan hidup kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebelum peristiwa itu kita tahu bersama-sama kalau di dalam Lukas pasal 7 di ayat yang pertama bagaimana Yesus di situ diceritakan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Jadi kota Nain dengan Kapernaum itu dekat. Ya, setelah Yesus melakukan karyanya di kota Kapernaum, kemudian Yesus melanjutkan perjalanannya masuk ke kota Nain. Jadi sebetulnya ini adalah kabar sukacita buat setiap kita bahwasanya karya Tuhan itu tidak pernah berhenti. Setiap saat, setiap waktu Tuhan selalu berkarya atas hidup seluruh umat manusia. Nah, ini yang perlu kita pegang bersama-sama. Yang menjadi masalahnya ketika Yesus mau masuk di kota Nain. Di situ ketemu rombongan. Jadi dua rombongan besar ini saling bertemu di pintu gerbang kota. Yang satu rombongan yang penuh sukacita karena merasakan ada berkat, mujizat, kuasa Tuhan yang senantiasa dinyatakan, dialirkan. Yang satu rombongan yang penuh dengan kedukacitaan, di mana hari itu seorang ibu yang sudah janda ditinggal putra satu-satunya yang sebagai pengharapan dalam hidupnya. Dan di sini sebetulnya ini berbeda 180 derajat dengan perikop sebelumnya. Kalau di perikop sebelumnya, Yesus datang kepada perwira itu karena ada satu istilahnya jaminan bagaimana tua-tua dari orang Yahudi datang kepada Yesus memberikan suatu informasi bahwa orang ini layak kamu tolong karena orang ini baik dengan bangsa kita, kan seperti itu. Tapi masalahnya bagaimana dengan janda ini? Yesus dengan janda itu juga belum pernah ketemu. Dan di dalam rombongan itu tidak ada yang seperti itu, yang memerantakan antara keluarga janda ini dengan Yesus. Dan juga tidak ada yang memberikan informasi bahwa janda yang baru kehilangan anaknya satu-satunya itu adalah orang yang baik yang perlu engkau tolong. Tetapi yang ketika kita baca bersama-sama tadi, meskipun tidak ada informasi yang seperti itu, meskipun tidak ada istilahnya tambahan informasi dari siapapun, buktinya Yesus tetap memberikan kasih-Nya, kan? Dan Yesus ketika melihat ibu itu, dia berkata jangan menangis. Tidak hanya sampai di situ. Kemudian Yesus membangkitkan anak muda yang harusnya hari itu masuk di kuburan dan hidupnya sudah selesai sebetulnya. Tetapi
kabar baiknya, Yesus itu sebagai jaminan masa depan hidup kita. Yesus sanggup memberikan, mengembalikan harapan yang sebetulnya sudah hilang dari hidup kita, termasuk dari janda ini. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama, mungkin dari hidup kita, mungkin ada sesuatu yang sudah mati di tahun-tahun yang lalu, mungkin impian kita, pengharapan kita. Bisa jadi di dalam keluarga kita, yang dalam tanda kutip, kelihatannya biasa-biasa, baik-baik saja, tetapi sebetulnya di dalamnya tidak terjadi biasa-biasa dan tidak baik-baik saja. Itu sebetulnya banyak terjadi di dalam hidup umat Tuhan. Mungkin kasih sudah menjadi dingin, cinta yang mula-mula itu sudah hilang, kasih pasangan suami istri sudah luntur, bagaimana keluarga itu mengalami satu hal yang sesuatu yang tidak baik. Itu rentetannya kemudian kepada anak dan seterusnya. Bagaimana pengharapan anak karena keluarga yang sudah broken. Bagaimana dengan pekerjaan dan usaha kita? Dan juga masih banyak sekali hal-hal mungkin yang hilang. Mungkin hari ini kita ada di tempat ini, tetapi sebetulnya passion kita kepada Tuhan sudah hilang. Yang hanya sekedar kita ini datang di sini secara seremonial saja. Lazimnya kita sebagai umat Tuhan, hari Sabat kita ke gereja. Tetapi passion kita untuk melayani Tuhan, passion kita untuk membaca firman Tuhan sudah mati. Itu realitanya seperti itu. Pagi hari ini Tuhan hadir buat setiap kita. Tuhan akan hidupkan setiap hal yang sudah mati dalam hidup kita kembali. Kita mau belajar beberapa hal dari perikop ini. Kalau saya pelajari bersama-sama, minimal ada 4 hal yang dapat kita ambil dari perikop ini. Ya, pagi hari ini kita akan membuka banyak sekali akan membuka ayat. Yang pertama, kita lihat bersama-sama bahwasanya Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat hidup kita. Tuhan yang tahu dan melihat pergumulan setiap hidup manusia. Bentar, saya akan buka catatan khotbah saya. Yesus melihat setiap hidup kita. Mari kita perhatikan bersama-sama. Kita buka Amsal 15 ayat 3. Di dalam Amsal 15 ayat 3 bahwa Tuhan itu melihat di segala tempat. Amsal 15 ayat 3, firman Tuhan katakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Masih di dalam Amsal juga, bahwa semuanya itu terbuka di mata Tuhan. Amsal pasal 5, kita lanjutkan, balik lagi. Kalau di dalam HP Bapak Ibu Saudara hanya tinggal klik ubah angkanya saja. Amsal 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan katakan bahwa karena segala jalan orang itu terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Ya, memang Tuhan mengawasi setiap hidup kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk kita berkata, Tuhan, apakah Engkau melihat hidupku saat ini? Sebetulnya Tuhan itu Tuhan yang melihat. Tuhan yang tidak pernah memejamkan matanya atau memalingkan wajahnya dalam hidup kita. Di dalam Ayub pun pasal 34 ayat ke-21 juga dikatakan yang sama bahwa Tuhan itu mengawasi jalan hidup manusia. Mari kita buka bersama-sama Ayub 34 ayat 21. Karena matanya mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya Tuhan melihat. Ya. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Tuhan, supaya kita ini
tetap optimis di dalam Tuhan. Kita memiliki Yesus, kita memiliki Tuhan kita yang selalu mengarahkan matanya kepada hidup kita. Bukan hanya sekedar melihat, tetapi Tuhan yang kita miliki, Tuhan yang melihat, sekaligus Tuhan yang tahu hidup kita. Mari kita kembali ke Injil lagi. Sekarang kita lihat bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Peristiwa bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Kita perhatikan di ayat yang ke-6, Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat, Bapak Ibu perhatikan, kata melihat, semuanya itu Tuhan lihat. Ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan melihat. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Bapak Ibu perhatikan kata ia tahu. Bahasa aslinya gnostik yang artinya bukan hanya sekedar tahu, melihat saja. Tetapi Yesus yang punya empati, yang ikut merasakan, yang ikut peduli dengan apa yang kita alami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berikutnya akan menawarkan, maukah engkau sembuh? Di situ kan dijelaskan kan, bahwa Yesus bukan hanya melihat hidup kita saja, tetapi tidak melakukan action apapun, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat dan Tuhan yang tahu setiap pergumulan hidup kita. Apapun itu. Bahwa di situ dikatakan bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Dan berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jadi apapun yang kita gumulkan sampai hari ini, Tuhan pun tetap melihat. Tuhan tahu, ngerti banget apa menjadi keperluan kita. Bahkan Tuhan itu yang istilahnya kalau bahasa Jawanya kan enak, ora sronto dengan hidup kita. Dan Tuhan peduli dengan hidup kita. Yesus tawarkan, apakah engkau mau sembuh? Itu pun pagi hari ini juga ditawarkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya hal yang sama. Apa yang kita gumulkan dalam hidup ini, Tuhan juga menyapa kita. Maukah engkau sembuh? Ada satu ritual di suku Indian itu, salah satu suku namanya suku Cherokee ya, di mana ada satu ritual khususnya untuk laki-laki, bagaimana anak laki-laki yang menuju dewasa harus diuji, ya. Anak itu oleh bapaknya dibawa ke dalam hutan rimba, ya berdua. Kemudian setelah sampai di tengah-tengah hutan itu, anak itu matanya ditutupi. Selanjutnya anak itu ditinggalkan bapaknya, ya. Anaknya di dalam yang namanya ditutupi matanya itu kan di dalam kegelapan, tidak tahu apa-apa. Dan mendengarkan suara derak kuda yang semakin menjauh, yang artinya sebetulnya tidak ada siapa-siapa dalam hidupnya waktu itu. Dan tesnya adalah kalau anak itu sudah melewati sepanjang malam sampai dia merasakan ada sinar matahari mengenai kulitnya, baru dia boleh membuka matanya, boleh membuka tutupnya, ya. Jadi semalam-malamannya dia tidak tidur, dipenuhi dengan apa? Segala hal yang berkecamuk dalam hatinya. Gegek nek ono apa-apa. Yang namanya hutan itu kan penuh dengan binatang buas dan macam-macam. Kalau ada ular gimana, kalau ada singa gimana, kalau ada apapun yang akan mengganggu, mengancam jiwanya bagaimana. Pikirannya muter-muter tidak karu-karuan. Apalagi di dalam kegelapan. Manusia akan cenderungan di dalam tempat gelap takut, ya kan? Anak saya itu loh, masih ngomong-ngomong istilahnya guyon ataupun bersama-sama di tempat yang sama, ketika listriknya mati, pet gitu langsung teriak kan gembor, ma apa kan gitu. Itu kan yang terjadi dengan anak-anak kita kan. Loh, padahal pertanyaannya,
apakah di situ tidak ada orang tuanya? Ada, wong dekatnya kok. Nah setelah, saya singkat saja, setelah siang hari, anak itu mulai merasa ada sinar matahari, baru dia buka matanya. Buka tutupnya, dan ketika dia membuka tutup matanya itu, dia dapati di depan dia siapa? Bapaknya sendiri. Jadi sebetulnya yang dia dengar waktu derap kuda, waktu dia pertama kali diantar di situ, derap kuda yang semakin menjauh, itu hanya kudanya saja. Bapaknya masih ada semalam-malamnya jagain dia, dan matanya selalu mengawas-ngawasi anaknya. Kalau ancaman bahaya itu akan menghampiri hidup anaknya. Jadi sebetulnya kalau kita mau pelajari dari kisah ini, bagaimana Tuhan kita itu juga sama dengan hidup kita. Tuhan yang selalu mengawasi hidup kita, Tuhan yang senantiasa non-stop 24 jam mengarahkan matanya kepada kita untuk menjagai hidup kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita, kan? Matanya selalu melihat kepada kita dan peduli dengan hidup kita. Oleh sebab itu, kita harus percaya. Terlebih lagi kita sebagai orang-orang yang sudah benar di dalam Tuhan dan dibenarkan di dalam Tuhan, mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang benar, kepada setiap seru doa orang-orang benar. Mari kita buka bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Itu sebetulnya juga sama, hampir mirip juga isinya kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat 16, bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar, kepada setiap seru doa orang-orang benar. Jadi kabar baiknya, Tuhan yang melihat, Tuhan yang tahu apa yang menjadi pergumulan kita, kebutuhan kita. Kalau tadi malam Bapak Gembala sampaikan kembali di dalam kegiatan penghiburan mengenang Ibu Angel yang sudah berpulang 1 tahun yang lalu di rumah Bapak Diakon Ari, sampaikan hal yang sama. Matius 6 ayat 32, bahwa Tuhan tahu setiap apa yang kita butuhkan. Bukan Tuhan yang tidak mau tahu dan acuh tak acuh dengan hidup kita. Oleh sebab itu jangan sekali-sekali kita menyangka bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang jahat, Tuhan yang tidak peduli, Tuhan yang tidak mau tahu dengan hidup kita, Tuhan yang tidak melihat hidup kita. Tidak, justru sebaliknya, Tuhan yang sangat konsen dengan hidup kita, bahkan tidak pernah memalingkan wajahnya untuk hidup kita, kan? Yang berikutnya, ketika Yesus itu melihat janda itu yang mengalami satu kepedihan karena kehilangan pengharapannya ketika anaknya satu-satunya yang diandalkan mati, diambil dari hidupnya, istilahnya sudah tidak ada pengharapan lagi dalam hidupnya. Yang namanya janda di dalam konteksnya orang-orang Yahudi adalah kaum yang lemah, kaum yang tidak berdaya. Yesus ataupun murid-muridnya, Paulus dan seterusnya sebutkan beberapa kali mengenai janda ini, ya. Janda yang artinya janda yang memang benar-benar papa. Bahkan di Perjanjian Lama juga di situ disebutkan bagaimana Elia menemui janda di Sarfat dan seterusnya. Yang kedua, jaminan Yesus atas masa depan hidup kita, yaitu bahwa Yesus senantiasa berbelas kasihan kepada umatnya. Yang kita baca bersama-sama tadi di ayat yang ke-13b, Lukas pasal 7 tadi, ayat 13b, di situ dikatakan bahwa tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan kita yang kita miliki adalah Tuhan yang Maha Kasih. Di situ dijelaskan, kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, di bagian terakhir itu perikopnya, Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8,
Firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang menjamin senantiasa memberikan kasih dalam hidup kita. Tuhan yang berbelas kasihan dalam hidup kita. Yesus senantiasa berbelas kasihan ketika melihat orang-orang yang mengalami masalah dan pergumulan. Ada beberapa ayat, sebetulnya banyak ayat yang bisa kita pelajari bersama-sama. Minimal saya akan tunjukkan 1-2 ayat. Matius 9 ayat 36. Bagaimana karya Tuhan di dunia ini didasari oleh belas kasihan Tuhan kepada umatnya, kepada manusia ciptaannya. Matius 9 ayat 36. Di situ dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kalau kita lihat bersama, kita buka lagi di dalam Markus sekarang, Markus pasal yang ke-6 ayat 34. Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang, ya, laki-laki, di situ dikatakan ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Sama kan? Yesus selalu peduli dengan kita. Yesus senantiasa berbelas kasihan kepada kita. Yesus pun waktu itu berjumpa dengan janda itu, juga timbul belas kasihan atas janda itu. Sekalipun tidak ada informasi apapun. Saya tidak mau menafsirkan banyak hal. Misalnya kita hanya berandai-andai saja. Kalau orang itu ada yang lelayu, biasanya kalau yang menemani atau mengiringi di dalam mengantarkan jasad itu banyak. Bisa jadi, ini kan tafsiran kan. Bisa jadi orang itu pertama punya pengaruh, yang kedua orang itu memang baik semasa hidupnya sehingga banyak orang yang berempati kan. Saya punya tetangga waktu itu anggota keluarganya ada. Tetapi karena orang itu semasa hidupnya tidak punya satu pergaulan yang baik dengan masyarakat, di lingkungan masyarakat, maka ketika ada kesipahan, yang kuyung ya hanya sedikit. Tapi saya tidak mau memasukkan itu di dalam konteks firman Tuhan pagi hari ini. Saya tidak berbicara mengenai bahwa janda itu mungkin bisa jadi orang yang punya kasihnya yang lebih besar dan sebagainya, sehingga Yesus tolong. Enggak. Yesus itu berbelas kasihan kepada siapa saja kabar baiknya. Yesus mau berbelas kasihan. Kita lihat bersama-sama ayatnya. Ya, Roma 9 ayat 15. Roma 9 ayat 15. Kita mengucap syukur bahwa kasih Kristus itu dinyatakan kepada siapa saja, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Roma 9 ayat 15. Firman Tuhan katakan, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ini kata-kata Tuhan, kata-kata Allah kepada Musa. Kalau Bapak Ibu bisa baca di dalam Keluaran pasal 33 ayat 19, ini sama, sampaikan hal sama. Jadi sebetulnya Yesus itu mau berbelas kasihan kepada siapa saja ketika ia mau memberikan belas kasihan kepadanya. Itu kabar baiknya. Yang berikutnya, Yesus tidak tahan melihat pergumulan atau masalah yang dihadapi manusia, sehingga ia penuh belas kasihan dan rindu menolong setiap kita yang sedang bergumul. Yesus itu sangat dekat dengan
orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Mazmur 34. Di situ kita akan baca bersama-sama. Kita lihat di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19. Firman katakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi ini satu kabar baik buat setiap kita yang mungkin hari-hari ini mengalami satu pergumulan, mungkin mengalami struggle yang begitu luar biasa, mungkin mengalami satu hal yang Tuhan ini gimana, kok rasanya enggak selesai-selesai, atau mungkin rasanya tidak ada jalan keluarnya, tidak ada solusinya. Sampai hampir-hampir menyerah dan putus asa. Tuhan katakan, firman Tuhan bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hatinya, remuk jiwanya. Dia akan menyelamatkan. Dan ketiga, sebelum yang ketiga, oleh sebab itu, marilah kita ini senantiasa nanti-nantikan Tuhan. Karena Tuhan mau memberikan kasih-Nya, mencurahkan kasih-Nya kepada setiap umat-Nya. Kita perlu menanti-nantikan Tuhan supaya kasih itu dinyatakan dalam hidup kita. Amsal 30 ayat 18. Perikop janji keselamatan bagi Sion. Amsal 30 ayat 18, firman Tuhan katakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan. Bapak Ibu Saudara perhatikan kata-kata ini, firman Tuhan. Sebetulnya Tuhan itu menanti-nantikan. Saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Ayat selanjutnya katakan, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia, menanti-nantikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk senantiasa kita ini senantiasa berharap dan nantikan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan mau menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Berikutnya yang ketiga, kita balik lagi ke dalam Lukas tadi. Di dalam Lukas pasal 7, jaminan yang berikutnya yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah bagaimana Tuhan mau menghidupkan kembali setiap yang mati dari hidup kita melalui sentuhannya. Di ayat yang ke-14, sambil menghampiri usungan itu, Ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Di ayat yang ke-15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Yesus mampu membangkitkan segala hal yang mati dari hidup kita melalui sentuhannya. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang penuh kuasa. Kita bisa bandingkan dengan peristiwa bagaimana perempuan yang 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Masih di Lukas pasal yang ke-8 itu nanti Bapak Ibu bisa baca. Ketika perempuan itu punya niatan mendekati Yesus dan berkata, asal ku jamah punca jubahnya, aku akan sembuh. Dan memang didapati perempuan itu ketika memegang ujung jubah dari Yesus, dia sembuh. Kenapa bisa sembuh? Karena ada aliran kuasa yang keluar dari hidup Yesus. Jadi sebetulnya Yesus itu memiliki kuasa. Dan sebetulnya kabar baiknya, segala kuasa sudah diberikan atas hidup Yesus, baik di surga maupun di bumi. Itu Yesus sampaikan di dalam Matius 28 ayat 18. Segala kuasa, baik di bumi maupun di surga, diberikan kepadaku. Dan Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang punya kuasa atas segala-galanya, termasuk hidup ini. Tuhan yang berkuasa memberikan kehidupan. Ini sebetulnya adalah gambaran bagaimana Yesus datang, seperti ayat yang sudah tertera sebagai ayat tahunan kita. Yesus datang memberikan hidup dan di dalam segala kelimpahan. Yohanes 3:16
bahwa kasihnya yang besar. Saya katakan tadi bahwa yang kedua tadi, Yesus senantiasa berbelas kasihan kepada manusia. Kasihnya yang besar sehingga Bapa mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh kehidupan. Yesus itu sumber kehidupan. Oleh sebab itu, Yesus mampu, Yesus berkuasa memberi hidup yang sudah mati. Dari perikop ini, sebetulnya ada yang aneh. Yesus seakan-akan melawan dari istilahnya hukum Taurat itu. Bagaimana Yesus menyembuhkan itu dengan membangkitkan orang mati itu, dengan menyentuh mayat anak muda itu. Padahal secara hukum Yahudi, orang yang dikatakan menyentuh mayat itu adalah najis. Kita komparkan kembali bersama-sama. Perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan itu, dia juga membawa kenajisan selama hidupnya 12 tahun. Dan kabar baiknya, segala kenajisan dalam hidup manusia ditahirkan melalui Yesus. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, maka segala hal yang najis dalam hidup manusia itu ditahirkan Tuhan. Sama sebetulnya, segala sesuatu yang najis itu apa? Yaitu setiap dosa-dosa kita. Tuhan tidak senang dengan dosa kita. Tuhan tidak senang dengan pelanggaran kita. Itu najis di hadapan Tuhan. Tetapi kabar baiknya, Yesus mau menahirkan setiap kenajisan dalam hidup kita. Melalui apa? Melalui pertobatan kita kepada Tuhan. Ketika kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita bertobat, maka Tuhan akan mentahirkan dan menyucikan hidup kita kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bersama-sama 1 Yohanes 1 ayat 19. 1 Yohanes 1 ayat 19. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang artinya setiap kenajisan dalam hidup kita, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau memurnikan kembali, mentahirkan kembali, menyucikan hidup kita kembali, sehingga hidup kita dilayakkan untuk bisa datang ke hadirat Tuhan. Oleh sebab itu kita mengucap syukur bahwa Kristus itu sang memberi kuasa, yang punya kuasa di atas segala-galanya. Kita mengucap syukur Tuhan yang sangat mengasihi hidup kita. Dan kita lihat bersama-sama konteksnya. Yesus membangkitkan anak muda di kota Nain. Ini bukan suatu kebetulan, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kota Nain ini bisa jadi ini merujuk kepada kota Sunem. Ya, di dalam Perjanjian Lama kita bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, bagaimana Elisa ketemu dengan perempuan Sunem waktu itu. Ya, memang ini rentangan waktunya panjang sekali ya, sehingga sejarah kota Sunem sehingga akhirnya menjadi sebutannya Nain, karena mungkin dari kata Sunem itu disebutkan hanya name yang lalu dalam kurun waktu berikutnya berubah menjadi sebutan Nain ya. Peristiwanya hampir sama. Perempuan Sunem itu memberikan tempat untuk Elisa untuk bersinggah. Dan singkat cerita, Elisa ngomong, tanya sama bujangnya, coba dong, ada apa yang bisa aku bantu untuk doakan untuk orang yang sudah melakukan kebaikan buat aku. Gehazi bilang kepada Elisa, Tuan, perempuan ini tidak punya anak, Tuan, dan suaminya sudah tua. Oh, kalau begitu baiklah, panggil dia. Ketika dipanggil, perempuan itu dikatakan,
tahun depan ketika aku kembali ke tempat ini, kamu sudah memiliki anak. Dia mendoakan. Perempuan ini bilang sebetulnya tidak perlu kasih harapan Tuhan. Tuhan, tidak perlu, aku sudah cukup dengan hidupku saat ini. Tetapi memang Tuhan itu Tuhan yang menepati janji, menepati firman-Nya. Memang perempuan itu akhirnya punya anak, diberkati. Tapi yang terjadi ketika anak itu bertumbuh menjadi besar, tiba-tiba anak itu mati. Di padang dia merasa sakit, di ladang bersama ayahnya, kepalanya sakit, teriak-teriak, akhirnya bawa pulang mati. Perempuan ini datang kepada Elisa. Mari kita buka bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja sekarang. 2 Raja-Raja pasal 28, pasal 4 ayat 28. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 28. Ketika perempuan ini, saya langsung saja straight ya. Ketika berjumpa dengan Elisa, dia berkata, lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Dia kan sudah bilang, tidak perlu kasih aku harapan, ya, aku tidak minta apa-apa kok. Adakah aku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Bapak Ibu Saudara, perlu kita perhatikan, harapan yang sudah Tuhan berikan itu bukan harapan yang kosong loh. Kalau Tuhan sudah janjikan, firman-Nya itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11, bahwa firman yang keluar dari mulut Tuhan itu jadi ya dan amin secara sempurna, digenapi. Jadi sebetulnya rancangan Tuhan tidak ada yang istilahnya membuat kita ini di PHP Tuhan. Tidak ada. Tuhan tidak pernah memberikan harapan kosong dalam hidup kita. Dan yang terjadi selanjutnya, anaknya yang mati itu dibangkitkan kembali kan? Dikembalikan kepada ibunya. Jadi sebetulnya kita ini tidak pernah dikasih harapan kosong oleh Tuhan. Kita mengucap syukur, harapan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Oleh sebab itu kita pegang firman Tuhan, Amsal 23 ayat 18, bahwa masa depan itu sungguh ada, pengharapan kita tidak pernah hilang. Kita buka bersama-sama Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18, firman Tuhan katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini yang harus kita pegang bersama-sama. Sebagai umat Tuhan, tidak ada kata kita ini pesimis, sudah tidak ada harapan, tidak ada masa depan untuk hidupku. No. Hidup anak Tuhan, di dalam Kristus ada masa depan. Pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Karena Tuhan yang jamin akan masa depan hidup kita semua. Dan yang terakhir, di dalam perikop tadi, Lukas pasal yang ke-7, bagaimana jaminan Tuhan senantiasa akan melawat hidup setiap umatnya. Di ayat yang ke-16, di situ dikatakan, Lukas pasal 7 ayat 16, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Kata melawat itu menunjukkan bahwa Allah datang, bukan hanya sekedar datang, tetapi Allah juga mengunjungi atau menjenguk umatnya. Dan lawatan itu bukan terjadi begitu saja, tetapi Tuhan melawat umatnya dengan tujuan untuk memberikan kelegaan dalam hidup setiap umat Tuhan. Minimal kita akan belajar satu dari perikop bagaimana Zakaria mengalami satu pemulihan dalam hidupnya, mengalami satu kelegaan. Kita buka di dalam Lukas pasal 1 ayat 68. Ini peristiwa Yohanes Pembaptis ini lahir ya. Di pasal 1, Lukas 1 ayat 68, ketika mereka yang tadinya ini tidak ada harapan karena tidak punya anak, istrinya kan mandul, sudah tua.
Zakaria dan istrinya ini ya, Elisabet. Tetapi ketika Tuhan melihat pergumulan Elisabet dan Zakaria, Tuhan memberkati dan Tuhan buka kandungannya. Di situ dikatakan ucapan syukur pujian Zakaria, ayat pasal 1 ayat 68, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Kabar baiknya, Tuhan juga akan melawat hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dan memberikan kelepasan dalam hidup kita. Lawatan Tuhan minimal menghasilkan yang namanya segala sesuatu yang mati diubah menjadi hidup kembali. Lawatan Tuhan hasilnya duka cita dalam hidup kita diubah menjadi sukacita. Itu yang juga dialami oleh janda itu. Anaknya hidup kembali, pengharapannya dikembalikan kepada hidupnya. Lawatan Tuhan menghasilkan yang namanya sikap hidup bagaimana kita sujud menyembah Tuhan. Sujud yang artinya sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan, kita menghormati Tuhan. Sekaligus kita memuliakan Tuhan dan juga kita mengakui kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita. Dan selanjutnya yang terakhir, bagaimana kita punya sikap rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan terakhir, lawatan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan dipakai menjadi saksi-saksi untuk mengabarkan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tuhan melawat sehingga perkara besar terjadi atas hidup kita. Di ayat yang ke-17 tadi, di situ dikatakan, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Yang artinya, ketika Tuhan melawat, perkara besar terjadi dalam hidup kita, Tuhan memampukan kita, membawa kita untuk menjadi saksinya, menceritakan kuasa Tuhan, karya-karyanya dalam hidup kita. Kita saksikan kepada banyak orang, sehingga orang bisa mengenal Tuhan, dan juga menerima Tuhan sebagai Yesus dan Juru Selamat dalam hidup kita, dalam hidupnya. Ini yang Tuhan maksudkan, yang artinya Tuhan itu benar-benar, Yesus itu adalah jaminan bagi masa depan hidup kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, oleh sebab itu nantikanlah Tuhan, karena Tuhan mau melawat umatnya. Dan kabar baiknya, saat inilah hari perkenanan Tuhan. Tahu Tuhan mau melawat setiap umatnya. Yang terakhir kita buka bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Hitungan ketiga. 2 Korintus 6 ayat 2. 1, 2, 3. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Ini yang jadi berkat buat hidup kita semua. Tuhan mau melawat hidup kita. Dan inilah waktu perkenanan dalam hidup kita. Tuhan akan kembalikan semuanya yang hilang. Bahkan sekalipun yang sudah mati, Tuhan akan hidupkan kembali. Tuhan akan tahirkan hidup kita kembali. Sehingga kita ini diperkenan Tuhan. Kita dilayakkan Tuhan untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Diam di dalam hadiratnya. Kita mengucap syukur punya Tuhan yang sangat mengasihi hidup kita. Jaminannya Tuhan yang selalu melihat hidup kita. Tuhan yang tahu dan peduli dengan hidup kita. Tuhan yang penuh belas kasihan dalam hidup kita. Mari kita responi, kita mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kita punya Tuhan yang menjadi jaminan dalam hidup kita, akan masa depan kita. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, kebenaran firman-Mu yang sudah menolong kami, mengoreksi kami, juga meneguhkan hidup kami. Bahwasanya hidup kami
bukan karena kekuatan kami secara pribadi, secara manusia. Kami tidak sendiri. Kami memiliki Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa. Tuhan yang senantiasa matanya tertuju dalam hidup kami. Tuhan yang tahu banget setiap pergumulan hidup kami. Bukan hanya sekedar Tuhan yang tahu, tapi Tuhan yang peduli dengan setiap kebelas kasihannya yang senantiasa dicurahkan dalam hidup kami. Tuhan yang juga mau membangkitkan, memulihkan hidup kami, mentahirkan hidup kami. Tuhan yang membangkitkan kembali setiap yang sudah mati dalam hidup kami. Tuhan mengembalikan pengharapan kami. Tuhan yang memberikan kami ini bergairah dan semangat untuk senantiasa hidup di dalam Engkau. Dan kami percaya bahwa lawatan-Mu itu sudah mengubah hidup kami. Pagi hari ini kami percaya Engkau melawat setiap kami, Tuhan. Engkau menolong, Engkau memberkati mereka, Tuhan, semuanya, setiap umat Tuhan. Dalam setiap hidup kami, pergumulan kami, kami percaya ada anugerah Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dialirkan pagi hari ini untuk setiap jemaat Tuhan pada pagi ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Meteraikan firman-Mu, Kau berbicara lebih lagi buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita responi bersama-sama kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian. Tiada yang seperti Engkau yang kita miliki. Tuhan yang mampu melawat kita, menjamah, memulihkan dan menyembuhkan setiap luka maupun sakit kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Katakan ini dengan sepenuh hati sebagai ucapan syukur kita. Ya Tuhan, seru doa, tiada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau ya Tuhan yang sanggup melawat seluruh kehidupan kami, Tuhan. Aku percaya Tuhanku, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kita nyatakan kembali bahwa Tuhan kita, Tuhan yang sangat baik atas hidup kita. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Begitu mengasihi, Dia yang sanggup menjawab setiap seru doa kita. Biarlah Tuhan melawat Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Dia yang mau menjamah seluruh hidup kita. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kenapa dikatakan aku percaya Tuhan? Tuhanku ajaib, Kau turun tangan
Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa warta gereja. Kita akan simak baik-baik. Yang pertama, pagi hari ini Pendeta Muda Stefanus Rahayu Putra bersama dengan keluarga melayani di Gereja Baptis Indonesia Cemara 7, cabang Teopani Temanggung. Oleh sebab itu, kita dukung bersama-sama dalam doa supaya pelayanan beliau ini bisa menjadi berkat buat jemaat Gereja GBI Cemara 7, cabang Teopani Temanggung ya. Kemudian pengumuman yang kedua, beberapa hari yang lalu Bapak Andreas Budi Sutarto, KPW Petrus, sakit, jatuh, mengalami patah tulang dan sudah dioperasi di William Booth, dan puji Tuhan sudah pulang, bahkan bersama-sama pagi hari ini dengan kita beribadah, kita dukung doa terus untuk proses pemulihannya. Oleh sebab itu setiap KPW bisa ambil bagian di dalam pelayanan kasih melalui iuran sosial. Selanjutnya, ini adalah minggu keempat, minggu KPW. Mari setiap jemaat dapat datang, betul ini minggu KPW ya, bisa hadir, membangun iman, karunia bertumbuh bersama melalui kelompok-kelompok kecil KPW. Pengumuman berikutnya, iuran Pangruti Layon tahun 2023 nominalnya masih tetap Bapak Ibu, satu keluarga 15.000 per kakak per bulan. Dihimbau setiap keluarga menjadi anggota aktif Pangruti Layon, karena selain untuk menopang diri sendiri, Pangruti Layon juga merupakan cara kita mewujudkan kasih kita kepada sesama jemaat dengan menopangnya pada saat mengalami kedukaan. Bagi jemaat yang akan mendaftar Pangruti Layon, dipersilakan menghubungi ketua sosial yaitu Ibu Sriatun Rusdi Ismoyo. Pengumuman yang berikutnya, ini yang penting, ini sekolah minggu. Bapak Ibu bisa perhatikan, mengingatkan kembali kepada semua jemaat bahwa sekolah minggu kita ini sudah aktif kembali. Mari Bapak Ibu bisa mendorong putra-putri untuk bisa mengikuti kelas sekolah minggu dari Indria, Pratama, Madya, Tunas Muda, Remaja, dan Pemuda. Dan juga Bapak Ibu bisa juga ada sekolah minggu dewasa. Nah, sekolah minggu diadakan setiap minggu pukul 8 pagi sampai pukul 9 dengan lokasi kelasnya sebagai berikut. Untuk kelas Indria, Pratama, dan Madya bisa menempati ruang PAUD yang ada di samping ya, samping sebelah kiri. Kemudian kelas Tunas Muda berada di ruang utama di sini bersama dengan gurunya. Kemudian Remaja dan Pemuda bisa menggunakan ruang CCTV atau ruang yang di atas di pojok itu untuk mengadakan sekolah minggu. Kemudian tempat untuk sekolah minggu dewasa pria ada di sayap sebelah kanan, sedangkan sekolah minggu dewasa wanita ada di ruang serbaguna atau di teras di PAUD ya. Itu bisa Bapak Ibu perhatikan bersama-sama. Mari kita akan senantiasa hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Pengumuman berikutnya khusus ini untuk setiap para pelayan, saya undang, saya selaku pembina dari tim pelayanan ibadah gereja ini mengundang kita untuk bisa berfellowship bersama minggu depan tanggal 29 pukul 11 siang setelah ibadah kedua. Bagaimana kita nanti akan berkonsolidasi, kita akan melakukan satu komitmen kembali untuk membangun pelayanan yang berkualitas dan juga berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau semakin maju di dalam melayani Tuhan, dan kita juga rindu banyak sekali jiwa-jiwa jemaat Tuhan yang bisa bergabung di dalam pelayanan. Dan yang terakhir, KB dan TK Bintang Kasih telah dibuka kembali pendaftarannya siswa didik baru untuk tahun ajaran 2023-2024. Monggo Bapak Ibu Saudara atau jemaat yang memiliki kerabat bisa mendaftarkan putra-putrinya untuk sekolah di sini. Bisa menghubungi nomor WA dari Ibu Yohana selaku ketua sekolah. Nomornya ada di buletin atau sudah tertera di buletin. Gereja juga senantiasa mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita ini bisa
bersekutu, berdoa di dalam ibadah doa, baik doa pagi online di hari Selasa, pukul 4:30 sampai 5:30 pagi, ada doa Hana untuk kaum wanita hari Selasa sore, bersama dengan ibu-ibu semua, pukul 3 atau pukul 15. Kemudian juga doa dan pujian di hari Rabu, pukul 18, ada juga doa pagi, tatap muka di hari Sabtu bersama dengan Bapak Gembala di gereja. Dan juga mengingatkan senantiasa kita untuk tetap selalu melaksanakan doa Daniel 3 kali sehari. Untuk pelayanan konseling juga Bapak Ibu bisa perhatikan akan dilayani setiap hari Selasa sampai hari Sabtu di ruang Bapak Gembala di depan pukul 10 sampai pukul 12. Yang terakhir, gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk setiap segenap jemaat yang merayakan ulang tahun di minggu ini. Yang pertama ada Saudari Gabriel Delia Krisnasari, kemudian ada Saudara Giordano Maliakinisi, berikutnya ada Ibu Margareta Neti Kristianingsih, juga ada Ibu Ripka Sumarti, kemudian ada Saudara Feren Jericho Dirgantara, dan juga ada Ibu Esther Puji Lestari Darwati. Berikutnya yang berulang tahun ada Ibu Siska Aryani, lalu ada Saudari Ivena Amanda Indah, dan yang terakhir Bapak Risma Yuda Indrata. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, senantiasa diberkati Tuhan dengan segala kebaikannya, semakin setia mengiring Tuhan dan hidup di dalam karya Tuhan, rancangan Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan, beberapa pengumumannya, dan selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak Gembala akan memimpin kita di dalam doa syafaat dan doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah membolehkan kami bersama-sama di dalam ibadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Mengucap syukur juga atas firman Tuhan yang sudah menguatkan kami. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Trogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang mencari Tuhan, percaya kepada-Mu, menerima keselamatan dari Engkau melalui gereja ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, semuanya diberkati Tuhan, diurapi Tuhan dengan kuasa-Mu, kasih kemurahan-Mu, sehingga jemaat Tuhan boleh bertumbuh imannya kepada Tuhan, taat setia akan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap kepada Engkau. Berkati saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk mereka yang sekolah, yang kuliah. Diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga mereka, anak-anak kami semua dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Saat mereka mulai bekerja juga diberkati, supaya mereka bekerja penuh prestasi dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan
dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita, bahagia di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan khususnya kaum muda yang supaya Tuhan melindungi, menaungi mereka sampai masa depan mereka menjadi anak yang memuliakan Tuhan, yang berhasil di dalam segala hal, di mana menjadi saksi Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati, lindungi mereka dari kuasa dunia yang jahat ini yang akan menghancurkan hidup masa depan mereka. Berikan pasangan hidup yang seiman, sepadan, yang diberkati Tuhan, hingga dapat membangun rumah tangga yang baik di dalam kasih kemurahan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami mengucap syukur untuk Pak Budi, juga Mbak Ruth, Ina, yang sudah dirawat oleh Tuhan, baik melalui operasi, melalui oknam yang sudah dilakukannya, yang sekarang sudah pulang ke rumah masing-masing. Kami mohon jamahan urapan kasih-Mu, Engkau menyempurnakan kesembuhannya, sehingga mereka semua boleh bersama-sama dengan kami terus untuk mengikuti Engkau, bahkan melayani Engkau. Kami berdoa juga untuk Putri Mo, Pak Yair Runardi, juga kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo, Lulut, suaminya, mereka yang saat ini mengalami sakit, karena Tuhan melawat mereka, menjamah mereka, mengangkat sakitnya, dan Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Bapak, yang sakit rohani, yang lemah iman juga Tuhan, jamah mereka semuanya, sadarkan mereka bahwa kehidupan masa depan sampai bahkan sampai kekal selamanya hanya di dalam Kristus, supaya mereka kembali untuk mengikuti Engkau dengan setia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu yang pada pagi hari ini beribadah kepada Tuhan, supaya mereka pulang dengan berkat Tuhan yang melimpah. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina, ketua KPW, guru sekolah minggu, guru PAUD, semuanya diberkati Tuhan, diurapi mereka, diberi kemampuan sebagai anggota tubuh Kristus yang melayani, membawa jemaat ini bersama-sama bertumbuh. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan gereja diberkati Tuhan, supaya seluruh kegiatan gereja untuk dapat membangun iman dan kasih bersama di dalam Kristus. Kami berdoa untuk anggaran gereja juga diberkati Tuhan, Engkau membuka tingkap langit, mencurahkan segala berkat-Mu sehingga mencukupkan untuk operasional gereja ini, sehingga gereja ini tidak kekurangan di dalam dana untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati jemaat-Mu semuanya. Ya, karena dari jemaat Tuhan ini mereka andil dalam memberkati pertumbuhan gereja ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga ingat akan di Pucang Gading, di mana kami merintis untuk gereja di sana. Engkau memberkati gereja Pucang Gading menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang mengemban amanat agung-Mu, ya, dan juga menjadi
gereja yang sungguh-sungguh memperhatikan jiwa-jiwa yang sesat. Kerinduan untuk tempat ibadah diberkati Tuhan. Engkau memberikan tempat ibadah yang permanen, sehingga terus memberikan semangat iman yang semakin menggebu di dalam Tuhan, percaya penuh kepada Engkau. Di mana tempat itu boleh menjadi tempat ibadah dan menjangkau jiwa-jiwa kemuliaan Tuhan. Kami serahkan pendeta muda dari Katarso yang melayani di sana, mengembalakan di sana. Engkau berkati, mengurapi, beri hikmat pimpinanmu, sehingga dapat membawa jemaat di sana bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini dalam kemurahan-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini, Tuhan berkati perjalanan kami, jauhkan kami dari yang jahat, petaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun membimbing perjalanan hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, Tuhan.